Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Raudatul Ihsania, nomor absen 40. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama di sini ada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi wa malajhu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Yaitu di sini isi kandungan surat ini yaitu orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. Setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali kepada anak adalah tentang tauhid atau keimanan, dan bentuknya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau larangan berbuat syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban beribadah dan berbuat baik atau ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Setelah itu isi kandungan surat ini yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 memiliki isi kandungan ikrar Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yaitu Nabi Musa. Ada 5 isi perjanjian tersebut, yaitu yang pertama, larangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Yang ketiga, perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Yang keempat, perintah mendirikan sholat. Dan yang terakhir, perintah menunaikan zakat. Setelah surat Al-Baqarah tadi, selanjutnya di sini ada hadis tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaqulu ya ibna adama tafarraq li ibadati
amla fadroka gina wa asudda fadrok wa inna qad ala malatu yadaika sugla walam asudda fakrok. Isi kandungan dari hadis ini yaitu setiap muslim wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan ia kecukupan dan ditutupi kefakirannya. Yang terakhir, setiap muslim yang mendapatkan kelebihan harta hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur serta berbagi kepada yang membutuhkan. Setelah hadis tentang beribadah kepada Allah, selanjutnya ada hadis tentang bersyukur. An Zabiri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man u'ti ata'a fawajada falyajri bih wa man lam yazid falaitusni fa inna man asna faqad kasara wa man katama faqad kasara wa man tahalla bimalam yu'tahu kana kalabisi saunabi zuri. Selanjutnya di sini ada hadis tentang berbuat baik atau ihsan. Waman Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma bariza linnas fa atahu rajul faqala ya Rasulullah ma ihsan qala an ta'budullaha ka'annaka tarah wa innaka illa tarahu fa innahu yarak. Isi kandungan dari hadis tentang berbuat baik ini yaitu yang pertama, hadis tentang berbuat baik atau ihsan berisi tentang dialog Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Yang kedua, di dalam dialog terjadi saling menasehati antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril tentang ihsan. Yang terakhir, penekanan dalam dialog dijelaskan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus dapat berperilaku ihsan. Artinya, ketika beribadah harus mampu melihat Allah, maka harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Beribadah seperti ini dapat menjadikan khusyuk, ikhlas hanya karena Allah. Selanjutnya di sini ada hikmah mempelajari isi kandungan Quran surat Luqman. Yang pertama, umat Islam sudah diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik dari Luqman. Yang kedua yaitu dalam mendidik anak hendaknya bersumber dari ajaran Islam, dilakukan sejak dini secara terus-menerus, mulai dari ajaran tauhid atau keimanan, kemudian ibadah dan akhlak, disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu. Selanjutnya di sini ada hikmah mempelajari isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A. Umat Islam dilarang berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Yang B. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah salat, zakat sebagai pencerminan perilaku, kesolihan individual dan kesolihan sosial. Yang terakhir, umat Islam harus berperilaku baik terhadap orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta bertutur kata yang baik terhadap sesama. Selanjutnya, ada hikmah mempelajari isi kandungan hadis tentang beribadah, bersyukur kepada Allah. Yang pertama, setiap muslim wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beribadah adalah tugas utama dan tujuan kita diciptakan. Yang B, semua makhluk diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berbeda-beda, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Apabila itu sebuah kenikmatan yang kita dapatkan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hikmah mempelajari isi kandungan hadis tentang berbuat baik atau ihsan. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam harus mampu menghadirkan sikap ihsan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja.
sehingga harus berusaha melakukan secara khusyuk, yakni menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa kita. Apabila belum mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam jiwa kita, kita harus yakin bahwa ibadah yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini ada sikap yang harus dikembangkan. Yang pertama, manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sikap tunduk diwujudkan dengan cara beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, seperti bertutur kata baik terhadap semua orang, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tidak boleh menyimpang dari aturan syariah, lalu memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berusaha meninggalkan segala larangan agama, dan selalu menjaga perilaku dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang harus dijauhi. Yang pertama, manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Manusia berpikir melampaui batas-batas kekuasaan Allah, melalaikan zikir kepada Allah, dan berperilaku kasar saat musyawarah. Selanjutnya, keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab. Yang pertama, takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah membuat seorang ulil albab tidak mau menghasilkan konsep atau pemikiran yang tidak benar. Ini sesuai dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 10. Selanjutnya, semangat belajar dari kitab suci dan sejarah. Kitab suci yang datang dari Allah dan sejarah pada masa lalu merupakan rujukan penting untuk berpikir bagi seorang ulil albab. Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 111. Selanjutnya yaitu ada menyeimbangkan antara berzikir dengan berpikir. Bagi seorang ulil albab, berzikir dan berpikir merupakan bagian yang tak terpisah. Artinya, kegiatan antara berzikir dan berpikir dilakukan dengan seimbang, apalagi dalam memahami alam semesta. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Selanjutnya yaitu memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang ulil albab memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk hikmah tersebut adalah seorang ulil albab di samping memiliki wawasan yang luas, juga berpikirnya selalu disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Selanjutnya ada gemar mendalami ilmu. Ulil albab selalu menuntut ilmu sehingga hilang keraguan dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 7. Selanjutnya ada mentauhidkan masyarakat. Masyarakat yang memiliki keyakinan dan perilaku syirik tidak akan dibiarkan oleh seorang ulil albab. Sebaliknya, ia akan terus berusaha untuk mentauhidkannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 52. Selanjutnya, selalu kritis. Seorang ulil albab selalu kritis terhadap pemikiran, sehingga dia hanya mengikuti yang benar. Hatinya sudah dapat memfilter mana yang hak dan mana yang batil. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Selanjutnya ada senantiasa mempertahankan kebenaran terhadap kebatilan yang semakin merajalela. Seorang ulil albab selalu mempertahankan kebenaran walau hanya seorang diri. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 100. Yang selanjutnya ada bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu Al-Quran maupun gejala-gejala alam, menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkan dalam masyarakat demi kebaikan bersama. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang terakhir di sini ada rajin bangun malam untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang ulil albab senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam telah sunyi dengan segala rintihan permohonan ampun dan pengaduan segala derita serta fenomena perilaku manusia di muka bumi. Ulil albab sangat dekat dengan Tuhannya sesuai dengan firman Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 9.